Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik dan sehat ya? Oke, seperti gambar nih ya, membuat anak-anak semuanya pasti semangat ya. Oke, anak-anak semua siap ya belajar untuk hari ini? Oke, semuanya tolong fokus ya, agar apa yang akan Miss berikan materi hari ini, anak-anak bisa menyerapnya ya, bisa memahaminya dengan baik ya. Tidak terasa anak-anak kita sudah masuk ke pembelajaran 4 ya, sub tema 2. Oke ya. Jadi biasanya kalau sudah 4, 5, 6, kemudian kita akan adakan PH. Oke, semuanya mengerti ya? Oke, di sini lihat baik-baik ya anak-anak ya. Anak-anak sekalian, kita temanya kan tentang kebersihan ya, hidup sehat. Nah, sudah beberapa kali pembelajaran ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita harus membiasakan diri hidup bersih dan sehat di mana saja kita berada, ya Nak ya. Nah, di sini Miss akan ajak anak-anak kelas 2 untuk berkreasi, ya. Apa saja yang akan kita lakukan? Nah, anak-anak cukup menyimak saja ya. Apa yang akan Miss jelaskan di sini ya. Perhatikan. Lingkungan sekolah yang bersih memudahkan kita belajar, sehingga kita dapat dengan mudah mendapatkan ide dari keindahan lingkungan sekolah. Coba perhatikan bunga di samping ini. Gerak pertumbuhannya kita tiru untuk gerak tarian. Anak-anak siapa di sini yang suka bunga? Oh, kalau anak perempuan pasti ya, Miss Linca aja suka loh dengan bunga loh. Nah, kalau kita melihat bunga, rasanya senang sekali hati kita, ya kan anak-anak ya? Nah ya, kalau kita melihat keindahan lingkungan, terkadang tuh kita langsung dapat ide ya. Nah, langsung mendapatkan sesuatu yang ingin kita lakukan. Nah, karena apa? Karena lingkungan kita mempengaruhi. Tapi kalau lingkungan kita kotor, jorok, pasti pikiran kita malas ya. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ya lingkungan kita itu kotor ya. Nah, lihatlah di sini bunga-bunga ini sangat cantik dan indah ya. Dia bergerak ke sana dan kemari ya. Nah, coba perhatikan bunga di samping ini. Nah, anak-anak coba lihat baik-baik ya. Bunganya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Apalagi kalau tertiup angin ke sana dan kemari ya. Gerak pertumbuhannya kita tiru untuk gerak tarian ya. Nah, di sini ada beberapa gerakan ya. Dari mana mendapat gerakan ini? Ya ini. Tadi dikatakan mendapatkan ide ya. Setelah melihat keindahan lingkungan, jadi gerakan dari bunga ini bisa kita jadikan sebuah tarian ya. Atau bisa kita jadikan sebuah gerakan. Perhatikan di sini ya. Nih, ada anak perempuan. Gerakan pertama itu apa? Nah, di sini gerakan pertama, lihat ini gerakan pertamanya ya, duduknya seperti apa posisinya, perhatikan. Duduklah bersila dengan lengan menyilang di dada. Duduklah bersila, bersila itu seperti Nina, ya, kaki dilipat. Oke? Dengan lengan menyilang di dada, ya. Tangan kita letakkan di dada dengan posisi menyilang. Nah, gerakan ini seolah-olah bunga masih kuncup. Nah, ya. Untuk yang gerakan pertama menjelaskan bahwa seolah-olah bunganya masih kuncup. Ya, karena dari gambar ini kita tahu dikatakan dia sedang duduk bersila dengan lengan menyilang di dada.
Berarti sepertinya bunganya belum mekar. Nah, ini adalah untuk gerakan pertama ya. Oke, bisa mengerti anak-anak? Oke, kita lanjut kembali ya. Setelah tadi gerakan pertama kita sudah lihat, nah ini ada gerakan kedua loh anak-anak. Lihat ya, apa yang dilakukan untuk gerakan kedua? Tangan mengembang di depan dada. Nah ya, ini sebenarnya tangannya ini ada di depan dada ya anak-anak ya. Badan membungkuk ke depan ya, badan membungkuk ke depan. Itu ada kok di buku anak-anak ya. Berhubung Miss nyari gambarnya susah, nggak dapat-dapat, jadi nanti anak-anak lihat di buku anak-anak ya, halaman 34 ya, itu adalah gambar yang sebenarnya ya. Untuk gerakan yang kedua, tangan mengembang di depan dada, badan membungkuk ke depan ya. Gerakan ini menunjukkan tahap pertumbuhan bunga mulai terlihat. Oke, ya. Bunganya mulai terlihat. Ini adalah gerakan kedua, ya. Kita lanjut kembali untuk gerakan yang ketiga, ya. Gerakan ketiga, badan mulai mengangkat dengan bertumpu pada kaki. Lihat nih, ya. Gerakan yang ketiga, badan mulai mengangkat dengan bertumpu pada kaki. Kalau posisi seperti ini, biasanya sih ya, ini sangat sakit ya, karena kaki kita ini menahan berat badan kita ya anak ya. Jadi dikatakan badan mulai mengangkat dengan bertumpu pada kaki. Gerakan tubuh untuk berdiri ya. Gerakan ini menunjukkan tahap lanjutan pertumbuhan bunga. Oke, ini adalah untuk gerakan ketiga, mulai adanya pertumbuhan pada bunga ya. Oke, lanjut kembali. Anak-anak lihat ke sini untuk yang gerakan keempat. Tubuh setengah berdiri. Aduh, Miss Lince kalau melakukan ini, sakitnya, pegelnya ya. Tapi anak-anak, berhubung anak-anak masih kecil, enggak kali ya. Nah, di sini dijelaskan untuk yang gerakan keempat, tubuh setengah berdiri. Nah, ini setengah berdiri nih ya. Nah, ini sama dengan yang ada di buku anak-anak. Gerakan ini seolah-olah bunga mulai mekar. Nah, tadi ada yang kuncup, ada yang mulai terlihat, ada yang mulai tahap lanjutan pertumbuhan. Nah, ini sekarang dikatakan mulai mekar ya. Kemudian yang kelima, gerakan kelima. Gerakan terakhir ini ya. Apa yang dilakukan pada gerakan kelima? Tubuh berdiri penuh. Ya, tubuh berdiri penuh. Lengan terangkat ke atas, ya, lalu merentang ya. Merentang itu nih seperti ini ya, direntangkan, tapi dia posisinya ke atas ya. Gerakan ini menunjukkan bunga yang telah mekar. Nah, ya. Jadi ada beberapa gerakan yang menjelaskan ya, kita menirukan gerakan pertumbuhan pada bunga. Ya, anak-anak ya. Kuncup, mulai terlihat, tahap lanjutan pertumbuhan, mulai mekar, dan bunga yang telah mekar. Berarti ada 5 gerakan. Nah ya, nanti kalau anak-anak penasaran nggak apa-apa, anak-anak coba belajar gerakan ini di rumah ya. Nggak usah divideokan ke Miss Lince ya. Nah oke anak-anak, jadi ingat kita memiliki ada 5 gerakan yang menirukan gerakan dari bunga ya. Oke. Paham ya semuanya ya, anak-anak kelas 2 ya? Oke ya, kita lanjut kembali yuk. Baiklah semuanya, setelah tadi kita sudah belajar tentang meniru gerakan bunga, Miss mau ajak nih anak-anak nih, kita melihat tadi kan gerakan bunga ya seperti apa ya. Nah sekarang pola. Nah pola itu bisa dikatakan adalah bentuk ya, pola bentuk. Perhatikan di sini anak-anak ya. Ayo belajar. Nah, ini mudah kok. Tapi
kalau anak-anak nggak memperhatikan, hal yang mudah itu jangan dianggap sepele ya. Nanti kalian akan menyesal ya. Coba lihat sini, perhatikan pola rangkaian bangun datar berikut. Ini sangat gampang sekali ya. Perhatikan di sini anak-anak ya. Untuk pola yang pertama, ini kita sebut apa? Segitiga ya. Kenapa disebut segitiga? Karena dia memiliki sisi 3, sudut 3, dan titik sudut 3. Ini disebut segitiga. Yang pertama ya, ingat yang pertama segitiga. Yang kedua persegi ya. Kemudian yang ketiga yang berwarna hijau ini adalah lingkaran ya. Kemudian ini adalah persegi panjang ya, persegi panjang dia berwarna merah ya. Nah, kok ini biru lagi, Miss? Nah, disinilah yang kita akan pelajari ya. Inilah yang disebut dengan pola rangkaian bangun datar ya. Biru, berarti biru tadi nih yang pertama nih, ya kan? Berarti ini kita akan mengulang kembali pola rangkaiannya ya. Coba lihat sini. Pertama segitiga dia berwarna biru, persegi dia berwarna kuning, lingkaran dia berwarna hijau, persegi panjang dia berwarna merah. Nah, ini diulang lagi, Nak. Nah, diulang lagi tapi kita lihat kembali yang pertama itu apa? Segitiga berwarna biru. Nah, di sini kita ulang lagi, segitiga berwarna biru, persegi berwarna kuning ya. Lingkaran berwarna hijau. Kok yang ketiga lingkaran? Coba kita lihat apakah yang pertamanya benar? Lingkaran berwarna hijau 1 2 3. Oh iya benar, Miss. Yang ketiga itu adalah lingkaran. Nah, di sini kenapa disebut pola rangkaian? Nah, kita mengikuti pola awalnya ya. Setelah yang ketiga lingkaran, kemudian yang terakhir adalah persegi panjang. Coba lihat benar enggak? Yang keempat persegi panjang. Kita hitung kembali. 1 2 3 4 ya. Yang pertama kita hitung 1 berwarna biru. Sama tidak? Iya. Yang kedua berwarna kuning. Sama tidak? Sama ya. Yang ketiga berwarna hijau. Lingkaran. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Oh ya benar, Miss. Nah, dan yang terakhir persegi panjang. Nah, ini juga persegi panjang. Jadi, kita mengikuti kembali pola rangkaiannya. Nah, inilah anak-anak yang disebut pola rangkaian. Kita mengikutinya ya. Paham anak-anak semuanya? Ya, oke nih. Coba perhatikan lagi untuk yang kedua, contoh yang kedua. Yang pertama dia segitiga tapi terbalik tapi berwarna hijau. Ingat ya, pertama segitiga berwarna hijau. Yang kedua segitiga berwarna biru. Yang ketiga lingkaran berwarna pink. Ya, yang keempat persegi berwarna hitam. Ya. Nah, kita mau ulang lagi. Kan ini sudah ada 4 ya, 4 bangun datar. Ini segitiga berwarna hijau, segitiga berwarna biru, lingkaran berwarna pink, persegi berwarna hitam. Nah, kita mau mengulangnya kembali. Berarti yang pertama apa? Nah, ini segitiga berwarna hijau. Kenapa? Karena yang pertama di sini kita membuatnya segitiga berwarna hijau. Nah, kita ulang lagi di sini. Segitiga berwarna hijau, segitiga berwarna biru, lingkaran berwarna pink, dan yang terakhir persegi berwarna hitam. Nah, ini persegi ini yang keempat. 1, 2, 3, 4. Kita hitung, benar nggak? 1, 2, 3, 4. Nah, sama kan dia posisinya kan? Yang keempat persegi berwarna hitam. Nah, jadi inilah anak-anak yang disebut dengan pola rangkaian bangun datar ya. Ngerti semuanya? Pasti ya anak-anak ya ngerti ya. Karena ini sangat mudah. Tinggal kita mengikuti pola awalnya. Oke, semuanya paham ya? Oke ya.
Mami sangat senang sekali kalau anak-anak itu mudah menerima pelajaran ya. Oke, baiklah semuanya anak-anak yang Miss Lince sayangi dan Miss Lince cintai ya. Pembelajaran kita tentang kebersihan ya. Tadi kita sudah belajar juga bagaimana keindahan bunga, sehingga dari gerakan bunga bergerak kita bisa menirukannya menjadi sebuah tarian ya atau gerakan ya. Kemudian Miss menjelaskan kepada anak-anak tentang pola rangkaian bangun datar ya. Jadi nanti kalau anak-anak masih bingung tentang pola rangkaian bangun datar, tidak apa-apa, anak-anak telepon Miss Lince ya. Tapi kayaknya Miss Lince yakin kok anak-anak ini mudah untuk memahaminya ya. Oke, anak-anak semuanya, Miss Lince ucapkan sampai di sini dulu ya materi kita ya. Kalian buka-buka kembali ya, mana yang belum paham, anak-anak boleh bertanya ya. Baiklah semuanya, Miss Lince ucapkan terima kasih kepada anak-anak atas perhatiannya. Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan ya nak ya. Dan tetap semangat ya. Karena kalau anak-anak semangat dalam belajar, nanti anak-anak yang akan memetik hasilnya ya. Oke semuanya, selamat pagi, Tuhan memberkati.